Kamu itu sudah kadaluarsa. Membosankan. Aku butuh yang segar, yang bisa bikin hidupku bergairah lagi. Hardiknya 3 bulan lalu saat melempar koperku ke teras. Kalimat itu masih terngiang, tajam seperti sembilu. Namun, ironi kehidupan memang seringkali bekerja dengan cara yang lucu sekaligus kejam. Sore ini, ponselku bergetar hebat di atas meja marmer sebuah restoran mewah. Nama lelaki itu muncul di layar. Bukan untuk memaki, tapi suara paraunya terdengar gemetar menahan tangis. "Dek, tolong kirim rantang ke rumah. Istriku gak bisa masak. Uangku habis buat dia perawatan. Aku lapar, Dek." Rasanya aku ingin tertawa. Tapi, halo Sobat Dira Story. Semoga kalian semua sehat selalu dan rezekinya dilancarkan ya hari ini. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja kalian mendengarkan cerita ini? Aroma truffle dan kopi Arabica yang baru digiling menguar memenuhi udara restoran bintang 5 di kawasan Jakarta Selatan ini. Suara denting garpu perak yang beradu sopan dengan piring keramik, serta alunan musik jazz instrumental yang lembut, menciptakan atmosfer kemewahan yang tenang. Disinilah aku, Indira, duduk dengan punggung tegak namun santai, menikmati pertemuan bisnis yang baru saja berakhir dengan kesepakatan manis. Aku merapikan sedikit letak hijab voile premium berwarna sage green yang kukenakan. Blazer krem potongan tailored fit membalut tubuhku dengan sempurna, memberikan kesan profesional sekaligus elegan. Di hadapanku, Pak Handoko, klien baruku, tersenyum puas sambil menandatangani kontrak kerjasama catering untuk perusahaannya. Saya kagum dengan presentasi Ibu Indira. Jarang saya menemui vendor catering yang punya visi sejelas ini, apalagi rasa makanannya wah. Rendang yang ibu kirimkan sampelnya kemarin itu benar-benar juara, puji Pak Handoko tulus. Aku tersenyum. Senyum yang kubangun kembali dari puing-puing kehancuran 3 bulan lalu. Terima kasih, Pak. Resep itu warisan nenek. Tapi saya modifikasi sedikit agar dagingnya tetap juicy meski dipanaskan berulang kali. Kami baru saja hendak bersulang dengan cangkir teh chamomile, ketika getaran kasar dari ponselku di atas meja memecah momen elegan itu. Layar ponsel menyala, menampilkan sebuah nama yang seharusnya sudah terkubur dalam-dalam di masa lalu. Mantan suami. Jantungku sempat berhenti berdetak selama 1 detik. Bukan karena rindu, bukan pula karena cinta. Tapi karena refleks trauma yang belum sepenuhnya hilang. Dulu, setiap kali nama itu muncul di layar ponsel saat aku sedang di luar rumah, itu berarti satu hal, perintah. Entah itu menyuruhku pulang cepat karena dia tidak menemukan kaos kakinya, atau marah karena masakan di meja kurang asin. Pak Handoko melirik sekilas ke arah ponselku yang terus bergetar, lalu menatapku dengan sopan. "Silakan diangkat dulu, Bu Indira. Siapa tahu penting. Saya permisi ke toilet sebentar." Lelaki parubaya itu beranjak pergi, memberiku ruang privasi. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara dingin AC restoran untuk menenangkan gemuruh aneh di dada. Jemariku yang terawat dengan cat kuku warna nude menggantung di atas layar. Haruskah kuangkat? Atau kubiarkan saja dia tenggelam dalam panggilannya sendiri? Rasa penasaran akhirnya menang. Aku menggeser tombol hijau, lalu menempelkan benda pipi itu ke telinga tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hening. Aku menunggu. "Halo, Dek? Indira?" Suara itu suara Satria. Tapi, kenapa terdengar begitu berbeda? Tidak ada nada otoriter yang biasa ia gunakan. Tidak ada intonasi tinggi yang mendominasi. Suaranya serak, parau, dan lemah. "Ada apa?" Jawabku dingin. "Sing." Tanpa emosi. Terdengar helaan napas berat di seberang sana. Di latar belakang, aku bisa mendengar suara bising yang aneh. Seperti suara televisi yang diputar terlalu keras, bercampur dengan suara benda jatuh. Mungkin panci atau piring. "Dek, kamu lagi apa?" Tanyanya terbata-bata. "Saya sedang meeting penting. Kalau tidak ada urusan mendesak, saya tutup," ancamku. Tanganku sudah bersiap menekan tombol merah. Tunggu sebentar, Dek. Jangan ditutup," serunya panik, diiringi suara batu kering. Aku cuma mau tanya satu hal." "Apa? Apa kamu masak rendang hari ini?" Keningku berkerut. Mataku menyipit tak percaya. 3 bulan tidak ada kabar. Dia meneleponku hanya untuk menanyakan menu masakan? Maksudmu apa, Mas? Kita sudah bercerai.
Apa yang aku masak bukan urusanmu lagi. Aku tahu. Dek, suaranya merendah, terdengar sangat menyedihkan. Cuma, sudah 3 hari ini aku cuma makan mie instan. Perutku sakit, makku kambuh parah. Sisa Lydia. Kalimatnya terputus. Ada jeda panjang yang diisi oleh suara keributan di seberang sana. Mas, mana kartu kredit kamu? Aku mau check out belanjaan di e-commerce nih. Kok ditolak sih? Suara cempreng wanita terdengar samar-samar namun jelas di telingaku. Itu suara Sally. Istri barunya. Istri mudanya. Gadis 24 tahun yang katanya lebih segar dan menggairahkan dibanding aku yang sudah tua ini. Satria terdengar menjauhkan ponselnya sebentar, berbisik dengan nada memohon pada istrinya. Nanti ya, Yang. Aku lagi telepon sebentar. Kepalaku pusing. Halah, pusing melulu alasanmu. Dasar pelit. Balasan Sally terdengar ketus, diikuti suara pintu dibanting keras. Blam. Suasana kembali hening di sambungan telepon. Satria kembali berbicara padaku, kali ini dengan suara yang terdengar basah. Apakah dia menangis? Dek, tolong aku. Bisiknya lirih, harga dirinya seolah sudah runtuh rata dengan tanah. Tolong kirimkan 1 rantang saja ke rumah. Aku kangen masakanmu. Rumah ini berantakan, Dek. Dapur kotor, cucian numpuk. Uangku habis. Aku malu minta ke tetangga. Tolonglah, demi masa lalu kita. Aku terdiam. Mataku menatap pantulan diriku di kaca jendela restoran. Wanita di pantulan itu terlihat cantik, berkelas, dan kuat. Jauh berbeda dengan wanita 3 bulan lalu yang menangis meraung-raung di kaki Satria, memohon agar tidak diceraikan. 3 bulan lalu, dia membuangku seperti sampah karena merasa aku sudah tidak berguna. Dia bilang aku membosankan. Dia bilang dia butuh wanita muda yang bisa diajak bersenang-senang. Bukan ibu asrama yang hanya bisa mengatur rumah. Dan sekarang, raja tega itu mengemis makanan padaku. Ada rasa perih yang menjalar di dada. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena rasa kasihan melihat betapa rendahnya dia jatuh. Namun, rasa kasihan itu segera tertutup oleh memori penghinaannya yang brutal. Mas Satria, panggilku dengan nada datar namun menusuk. Kamu ingat apa yang kamu katakan saat mengusirku? Kamu bilang kamu butuh yang muda dan segar, bukan? Dek, maafkan aku hilaf. Kalau begitu, mintalah pada istri mudamu yang cantik itu untuk memasak. Potongku tajam. Bukankah dia penurut? Bukankah dia lebih segalanya dariku? Nikmati pilihanmu, Mas. Jangan ganggu aku lagi. Tapi Dek, Indira, tunggu. Aku benar-benar lapa aar. Aku mematikan sambungan telepon itu sepihak. Memutus suara rengekannya yang memilukan. Tanganku sedikit gemetar saat meletakkan ponsel kembali ke meja. Napas terasa berat, seolah oksigen di ruangan luas ini tiba-tiba menipis. Dada ini bergemuruh. Bukan karena marah pada telepon barusan, tapi karena ingatan itu memaksa masuk. Ingatan tentang hari di mana neraka itu dimulai. Ingatan yang membawaku kembali mundur ke 3 bulan lalu. Saat aku masih menjadi istri yang bodoh dan terlalu berbakti. Saat aku belum tahu bahwa di balik punggungku, suamiku sedang menyiapkan belati untuk menikam jantungku. Waktu itu, semuanya terasa normal. Terlalu normal. Bahkan, jam dinding kayu jati di ruang tengah berdentang 5 kali, memecah kesunyian subuh yang masih menyelimuti rumah kami. Bagi kebanyakan orang, ini adalah waktu untuk menarik selimut kembali. Tapi bagiku, ini adalah start dari sebuah maraton pelayanan tanpa garis finish. Rutinitas ini sudah kulakukan selama 15 tahun tanpa jeda, tanpa cuti, dan, bodohnya, tanpa keluhan. Aku bergegas ke dapur, mengikat rambutku asal-asalan, dan mulai berjibaku dengan wajan. Aroma bawang merah yang ditumis dengan mentega segera memenuhi udara, bercampur dengan wangi nasi yang baru matang. Pagi ini, aku memasak nasi goreng kampung spesial kesukaan Satria. Tanpa kecap manis berlebih, dengan irisan cabai rawit merah dan telur mata sapi setengah matang yang bagian kuningnya harus sempurna. Tidak boleh pecah, tapi tidak boleh keras. Sempurna, gumamku sambil meletakkan piring di atas meja makan yang sudah kualasi dengan taplak rendah bersih. Tak berhenti di situ,
Aku berlari kecil ke ruang setrika. Kemeja kerja warna biru langit milik Satria sudah tergantung rapi. Tapi mataku yang jeli menangkap sedikit kerutan di bagian kerah. Aku tidak bisa membiarkan suamiku keluar rumah dengan penampilan kurang dari sempurna. Setrika uap mendesis pelan, melicinkan kain itu hingga tampak seperti baru keluar dari dry cleaning mahal. Pukul 6:15. Suara langkah kaki menuruni tangga terdengar. Itu dia, Satria. Jantungku berdesir pelan melihat sosoknya. Di usianya yang menginjak 42 tahun, Satria justru terlihat makin matang. Rambut potong kuifnya tertata rapi dengan pomade yang mengeluarkan aroma mask maskulin. Tubuhnya tegap dibalut kemeja yang baru saja kusetrika. Dia tampak seperti eksekutif muda yang sukses, citra yang kubangun bersamanya dari nol. Saat kami bahkan harus berbagi satu mie instan berdua. Pagi, Mas, sapaku hangat. Menyodorkan secangkir kopi hitam tanpa gula dengan suhu yang pas. Tidak terlalu panas agar lidahnya tidak melepuh, tapi cukup hangat untuk membangunkan saraf-sarafnya. Satria hanya bergumam pelan, tanpa menoleh padaku. Ia langsung duduk di kursi kepala meja, matanya terpaku pada layar ponsel pintar di genggamannya. Jempolnya menari lincah di atas layar, dan bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Senyum yang sudah lama tidak ia tujukan padaku. Aku mendekat, berniat merapikan sedikit simpul dasinya yang menurutku kurang presisi. Mas, dasinya agak miring ke kiri sedikit, biar aku. Belum sempat jari-jariku menyentuh kain sutra itu, Satria menyentak mundur tubuhnya. Gerakannya kasar, seolah-olah tanganku adalah bara api yang akan membakarnya. Gak usah, Dek, sergahnya ketus. Ia menepis tanganku, lalu mengibaskan tangannya di depan hidung dengan ekspresi jijik. Kamu bau banget sih? Bau bawang, bau asap dapur. Sana jauh-jauh. Nanti baju kerjaku ikutan bau. Aku ada meeting sama klien penting. Tanganku membeku di udara. Hatiku mencelos. Padahal aku sudah mandi subuh tadi, dan bau bawang itu menempel karena aku membuatkan sarapan kesukaannya. Aku menarik tanganku perlahan, menyembunyikannya di balik punggung, mencoba menelan rasa malu yang tiba-tiba menyergap. Maaf, Mas, aku cuma mau ngerapihin. Udah, gak perlu, potongnya dingin. Ia menyeruput kopinya sekali teguk, lalu kembali fokus ke ponselnya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi pesan masuk terdengar. Ting! Mata Satria berbinar. Ia buru-buru membuka pesan itu. Aku, yang berdiri tak jauh di belakangnya, sempat melirik sekilas ke layar ponselnya yang cerah. Nama kontaknya, servis AC. Dahiku berkerut. Servis AC? Sepagi ini? Dan kenapa isi chatnya diakhiri dengan emotikon wajah yang menjulurkan lidah main-main? Sejak kapan tukang servis AC seakrab itu? Siapa? Mas? Kok pagi-pagi tukang AC sudah wah? Tanyaku polos, mencoba menepis curiga. Satria tersentak kaget. Ia buru-buru membalikan ponselnya ke meja dengan layar menghadap ke bawah. Wajahnya merah padam, tapi bukan karena malu, melainkan marah. Kamu ngapain ngintip-ngintip? Lancang banget. Ini urusan kantor, AC di ruang rapat rusak. Kamu tuh di rumah aja gak usah sok tahu urusan kantorku. Bentakannya membuatku terdiam 1000 bahasa. Satria berdiri kasar, kursi makannya berdecit nyaring bergesekan dengan lantai. Tanpa menyentuh nasi goreng yang sudah kusiapkan dengan penuh cinta, ia menyambar tas kerjanya. Aku sarapan di kantor aja. Di sini bikin gak nafsu, ucapnya sambil berlalu begitu saja. Suara pintu depan yang dibanting menutup pagi itu dengan sisa rasa sakit yang menggantung di udara. Aku menatap piring nasi goreng itu. Telur mata sapinya mulai keriput, dingin, dan sia-sia. Seperti perasaanku. Siang harinya, aku mencoba mengalihkan sedih dengan membereskan pakaian kotor Satria. Saat merogoh saku celana bahan warna abu-abu yang dipakainya kemarin, jari-jariku menyentuh secari kertas remuk. Sebuah struk belanja. Awalnya aku berniat membuangnya. Mengira itu hanya struk bensin atau tol. Tapi logo toko di bagian atas struk itu membuatku terhenti. Itu nama butik barang brandy ternama di salah satu mall elit Jakarta. Mataku membelalak melihat nominal yang tertera. 28 juta rupiah. Item, tas bahu kulit wanita, koleksi terbaru. Tanggal pembelian, 2 hari yang lalu. Napasku tercekat.
28 juta? Untuk tas? Ulang tahunku sudah lewat bulan lalu, dan dia hanya memberiku voucher belanja supermarket. Lalu, tas ini untuk siapa? Apakah untuk ibunya? Tidak mungkin. Ibu mertuaku tidak suka tas bermerek. Kecurigaan yang tadi pagi ditepis kini mulai tumbuh menjadi monster yang menakutkan. Tapi aku, Indira yang bodoh dan setia, masih berusaha mencari pembenaran. Mungkin dia membelikan untuk klien wanita agar proyeknya gol, hiburku dalam hati. Meski rasanya mustahil. Malam harinya, suasana di meja makan terasa lebih dingin dari kamar mayat. Aku menunggu Satria pulang sampai jam 9 malam. Ketika dia akhirnya muncul, aroma tubuhnya bukan bau keringat kerja, melainkan wangi parfum wanita yang manis dan menusuk. Campuran aroma vanila dan rose yang jelas bukan parfumku. Kami makan dalam diam. Hanya denting sendok yang terdengar. Satria mengaduk-aduk sup buntut buatanku dengan malas. Tatapannya kosong. Sesekali ia menghela napas panjang seolah beban hidupnya sangat berat. "Mas, makanannya nggak enak ya?" Tanyaku hati-hati, mencoba mencairkan suasana beku itu. Satria berhenti mengunyah. Ia meletakkan sendoknya perlahan, lalu menatapku. Tatapan itu, tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan kosong, tanpa jiwa, tanpa rasa sayang sedikit pun. Seolah-olah dia sedang melihat tembok kosong yang membosankan. Tiba-tiba, ia mengambil sendok sup itu dan membantingnya keras ke piring keramik. Prang! Piring itu pecah terbelah dua. Kuah sup muncrat mengotori taplak meja putih bersih yang kusiapkan. Aku terlonjak kaget. Tanganku menutup mulut menahan jeritan. "Mas!" Satria berdiri, napasnya memburu. Wajahnya merah pada menahan emosi yang sepertinya sudah ia pendam lama. Ia menunjuk wajahku dengan telunjuk yang gemetar. "Cukup, Indira! Cukup!" Teriaknya menggema di ruang makan. Aku muak. Aku bosan hidup begini terus. Pulang kerja lihat muka kamu, lihat daster kamu, cium bau bumbu dapur kamu. Hidupku rasanya hambar. Hambar. "Mas, aku salah apa? Aku melayanimu." "Itu masalahnya. Kamu cuma pelayan. Kamu bukan istri yang bisa bikin aku bergairah lagi." Satria mencengkeram rambutnya frustasi. Matanya melotot liar menatapku. "Dengar baik-baik, Indira. Aku mau kita cerai. Aku butuh kebebasan." Kata cerai itu menggantung di udara, berat dan mencekik, seolah menyedot seluruh oksigen di ruang makan. Aku masih terpaku menatap pecahan piring di lantai. Kuah sup buntut menggenang seperti darah yang tumpah dari luka tak kasat mata di dadaku. Tanganku gemetar hebat saat mencoba berjongkok, berniat memunguti serpihan keramik tajam itu. Sebuah refleks bodoh dari seorang istri yang terbiasa membereskan kekacauan suaminya. "Jangan disentuh!" bentak Satria lagi. Kali ini ia menendang pecahan piring itu hingga terserak lebih jauh. Suara keramik beradu dengan lantai granit terdengar nyaring dan ngilu. "Aku tidak butuh kamu bersihkan ini. Aku butuh kamu keluar dari hidupku. Indira, apa kamu tuli?" Belum sempat aku menjawab. Belum sempat aku memproses rasa sakit yang menghantam ulu hati. Suara bel pintu depan berbunyi. Panjang dan tidak sabaran. Ting tong. Satria seketika berubah. Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah, kini mendadak cerah. Matanya berbinar antusias. Seolah tamu di depan pintu adalah malaikat penyelamatnya. Tanpa mempedulikanku yang masih berjongkok dengan air mata menggenang, ia berlari kecil menuju pintu utama. "Akhirnya dia datang," gumam Satria pelan, namun cukup jelas tertangkap telingaku. Aku berdiri perlahan, kakiku terasa lemas seperti jeli. Siapa yang datang malam-malam begini di tengah badai rumah tangga kami? Dengan langkah berat, aku menyusul Satria ke ruang tamu. Pintu utama terbuka lebar. Angin malam berhembus masuk, membawa serta aroma parfum yang sangat kencang, wangian vanila dan bunga melati yang manis, persis seperti bau yang menempel di kemeja Satria akhir-akhir ini. Di sana, berdiri seorang wanita muda. Sangat muda. Kulitnya putih pucat hasil perawatan klinik mahal. Bibirnya dipulas lipstik glossy warna merah muda yang menyilaukan, dan tubuhnya dibalut body condress ketat berwarna merah marun yang memamerkan setiap lekuk tubuhnya. Rambutnya dicat warna coklat pirang, digerai ikal sempurna ala selebgram. Wanita itu tidak tersenyum sopan layaknya tamu. Ia justru mengunyah permen karet dengan mulut terbuka,
Matanya memindai seisi rumahku, rumah kami, dengan tatapan menilai yang merendahkan. Lama banget sih bukanya. Mas, kakiku pegel nih pakai heels. Rengek wanita itu manja. Lalu tanpa permisi ia langsung menggelayut mesra di lengan Satria. Darahku mendidih. Mas, siapa wanita ini? Kenapa dia berani menyentuhmu seperti itu di depan istrimu? Suaraku bergetar, campuran antara marah dan syok. Satria tidak menepis rangkulan wanita itu. Ia justru melingkarkan tangannya di pinggang ramping si wanita, menariknya lebih dekat seolah ingin memamerkan piala kemenangan. Kenalkan, Indira. Ini Sally, ucap Satria dengan nada bangga yang menyakitkan. Dia bukan sekadar tamu. Dia adalah masa depanku. Calon istriku yang baru. Sally menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala, lalu tertawa kecil. Tawa yang terdengar seperti ejekan. Oh, jadi ini Tante Indira? Aslinya lebih tua ya daripada di foto. Pantesan Mas Satria bosen. Jaga mulutmu, bentakku refleks. Harga diriku terusik. Ini rumah saya. Kamu tidak punya hak bicara sembarangan di sini. Rumah kamu. Satria memotong cepat, langkahnya maju mendekatiku dengan tatapan mengintimidasi. Ini rumahku. Aku yang bayar cicilannya. Kamu cuma numpang hidup selama ini. Dan mulai detik ini, Sally yang akan jadi nyonya di rumah ini. Sally mengelus perutnya yang rata dengan gerakan dramatis. Lalu menatap Satria dengan mata memelas yang dibuat-buat. Mas, dedek bayinya kayaknya nggak suka deh ada nenek lampir di sini. Hawanya negatif banget. Aku mual nih. Duniaku runtuh seketika. Dedek bayi? Bisikku tercekat. Aku menatap perut Sally, lalu beralih ke wajah Satria yang tampak tidak menyangkal sedikitpun. Ya, kamu dengar sendiri kan? Satria mengangkat dagunya angkuh. Sally sedang mengandung anakku. Anak laki-laki yang sudah lama aku idam-idamkan, yang tidak pernah bisa kamu berikan karena rahimmu itu mandul. Fitnah itu menghujam jantungku. Kami tidak punya anak bukan karena aku mandul, tapi karena dokter bilang kualitas sperma Satria yang bermasalah. Selama ini aku menutupinya rapat-rapat demi menjaga ego dan harga dirinya di depan keluarga besar. Aku yang rela disalahkan, aku yang rela disebut mandul oleh ibunya. Dan sekarang, dia menggunakan kebohongan itu untuk membunuh karakterku di depan pelakor ini? Mas, tega kamu mas. Air mataku tumpah tak terbendung. Aku yang menutupi aibmu selama ini. Aku yang... Cukup, teriak Satria. Aku nggak butuh drama sinetronmu. Sekarang, kemasi barang-barangmu. Aku kasih waktu 10 menit. Bawa baju-bajumu yang kuno itu. Jangan bawa satupun barang berharga yang aku beli. Mas, ini sudah malam. Aku mau kemana? Itu bukan urusanku. Mau tidur di kolong jembatan kek? Mau balik ke kampung kek? Terserah. Yang penting kamu enyah dari hadapanku dan Sally. Satria menarik tangan Sally masuk ke dalam rumah, mendudukkan wanita itu di sofa kulit favoritku. Sofa tempat aku biasa memijat kaki Satria sepulang kerja. Sally duduk dengan angkuh, menyilangkan kakinya, lalu mengambil toples kue kering di meja, memakannya sambil menatapku dengan senyum kemenangan yang licik. Aku tidak punya pilihan. Dengan sisa tenaga yang ada, aku menyeret kakiku menaiki tangga. Masuk ke kamar tidur yang selama 15 tahun menjadi saksi bisu pengabdianku. Aku mengambil koper besar dari atas lemari. Tanganku gemetar memasukkan baju-baju gamis dan hijabku sekenanya. Tidak ada air mata lagi sekarang. Rasa sakit itu sudah melampaui batas hingga membuatku mati rasa. Aku tidak mengambil perhiasan. Tidak mengambil uang tunai di laci. Aku hanya membawa pakaian dan dokumen pribadiku. Harga diriku jauh lebih mahal daripada harta gono gini yang mungkin akan kami ributkan nanti. 10 menit kemudian, aku menyeret koper menuruni tangga. Roda koper bergemuruh di lantai kayu. Suara perpisahan yang menyedihkan. Satria dan Sally sudah berdiri di dekat pintu, seolah menjadi satpam yang memastikan sampah benar-benar dibuang keluar. Kuncinya, tagih Satria dingin, menengadahkan tangan. Aku meletakkan kunci rumah dan kunci mobil di telapak tangannya. Besi dingin itu berpindah tangan, menandai berakhirnya hakku atas tempat ini. Bagus, dengus Satria. Ia kemudian menendang koperku hingga menggelinding keluar melewati ambang pintu, jatuh terguling di teras depan.
Aduh, Mas. Kasar banget sih. Ucap Sally dengan nada manja. Tapi matanya berbinar senang melihat koperku tergeletak miring. Aku melangkah keluar, menuruni anak tangga teras, lalu menegakkan kembali koperku. Angin malam terasa menusuk tulang, tapi tidak sedingin tatapan suamiku, mantan suamiku. Sebelum benar-benar pergi, aku berbalik badan, menatap mereka berdua yang berdiri di bawah lampu teras yang terang benderang. Satria dengan wajah puasnya, dan Sally yang bersandar manja di bahunya. Aku menatap tepat ke manik mata Satria. Tatapan tajam, tanpa kedip, tanpa air mata. Ingat kata-kataku hari ini, Mas Satria, ucapku pelan namun tegas. Suaraku terdengar bergema di keheningan malam komplek. Kamu membuang berlian demi memungut batu kerikil. Kamu merasa menang hari ini. Tapi ingat, Mas, air mata istri yang setia dan tulus akan menjadi karma terberat yang menghancurkan tulang-tulangmu perlahan. Doa orang yang terzalimi tidak ada penghalang dengan Tuhannya. Satria terdiam sejenak, wajahnya sempat menegang. Namun Sally langsung tertawa keras, memecah ketegangan. Halah, drama banget sih Butan. Udah sana pergi. Hus, jangan bawa sial di sini. Usir Sally sambil mengibaskan tangannya seperti mengusir lalat. Satria ikut tertawa, tawa yang dipaksakan. Dengar itu? Pergi sana. Jangan mimpi aku bakal nyesel. Aku bakal hidup bahagia sama Sally. Blam. Pintu jati tebal itu dibanting keras di depan wajahku. Suara kunci diputar dari dalam terdengar jelas. Klik. Aku berdiri sendirian di teras yang gelap. Hanya ditemani suara jangkrik dan koper di sampingku. Langit di atas sana mendung, seolah turut berduka. Aku menarik napas panjang, menghapus sisa air mata di pipi dengan punggung tangan. Baiklah, Satria, bisikku pada angin malam. Tunggu tanggal mainnya. Aku menarik gagang koper, melangkah menembus gerbang besi yang tinggi. Meninggalkan rumah itu, meninggalkan kenangan 15 tahun, berjalan menuju jalan raya yang sepi untuk mencari taksi. Di balik punggungku, aku mendengar suara tawa Sally yang samar-samar terdengar dari dalam rumah. Tawa kemenangan yang tidak mereka sadari adalah awal dari kehancuran mereka sendiri. Baru saja aku hendak menyetop taksi yang melintas di kejauhan, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi M-Banking masuk. Aku membukanya. Saldo rekening bersama kami, 0 rupiah. Satria sudah memindahkan semua isinya. Dia benar-benar ingin membunuhku pelan-pelan. Matahari pagi menembus celah gorden kamar yang tidak tertutup rapat, menyilaukan mata Satria yang masih enggan terbuka. Jam digital di Nakas menunjukkan pukul 6.30 pagi. Terlambat 30 menit dari jadwal bangun biasanya. Satria menggeliat, meregangkan otot-ototnya, berharap mencium aroma kopi robusta dan nasi goreng kampung yang biasa menyapanya setiap pagi selama 15 tahun terakhir. Namun, hidungnya hanya menangkap bau apek dari tumpukan baju kotor di sudut kamar dan aroma sisa pizza yang lupa dibuang semalam. Hening. Tidak ada suara spatula beradu dengan wajan. Tidak ada suara langkah kaki ringan yang sibuk menyiapkan kebutuhan kerjanya. Rumah ini mati suri. Sally? Panggil Satria dengan suara serak khas bangun tidur. Tangannya meraba sisi ranjang di sebelahnya. Kosong. Satria bangkit duduk, mengucek matanya. Ia menoleh ke arah gumpalan selimut tebal di ujung kasur. Sally masih meringkuk di sana, mendengkur halus dengan mulut sedikit terbuka. Masker wajah yang semalam dipakainya sudah retak-retak di kulit pipinya. Yang, sayang, bangun. Satria mengguncang bahu istrinya pelan. Sudah 6:30. Aku harus berangkat kerja. Kemejaku belum disetrika. Sarapan juga belum ada. Sally mengerang malas, menepis tangan Satria kasar, lalu menarik selimut menutupi seluruh kepalanya. Aduh, Mas, berisik banget sih. Aku baru tidur jam 3 pagi habis maraton drakor. Jangan ganggu. Tapi yang, aku butuh kopi. Setidaknya nyalain dispenser buat air panas. Bujuk Satria, mencoba sabar. Masa suami mau kerja dicuekin? Tiba-tiba Sally bangun, duduk tegak dengan rambut acak-acakan seperti singa. Matanya melotot tajam. Mas, denger ya. Aku nikah sama kamu itu buat jadi istri, bukan jadi babu. Kalau mau kopi, bikin sendiri. Tangan aku baru manicure kemarin 1 juta. Nanti rusak kalau kena air panas. Satria terperangah.
Ia menelan ludah, mencoba menahan amarah yang mulai merayap naik. Ia teringat Indira. Indira tidak pernah mengeluh. Bahkan saat sedang demam pun wanita itu tetap bangun subuh untuk memastikan air mandinya hangat. Tapi buru-buru Satria menepis bayangan itu. Tidak, Sally beda. Sally muda, wajar dia manja. Ini tantangannya punya istri cantik. Batinnya menghibur diri. Ya sudah, tidur lagi sana, ucap Satria pasrah. Ia melangkah keluar kamar menuju dapur. Pemandangan di sana membuat kepalanya berdenyut. Wastafel penuh dengan piring kotor bekas makan malam mereka, yang dipesan lewat ojek online, menumpuk tinggi. Semut-semut merah mulai berbaris mengerubungi tulang ayam di atas meja. Lantai dapur lengket oleh tumpahan sirup yang belum dipel. Satria membuka kulkas. Kosong. Hanya ada botol air mineral dan sisa kue tart perayaan pernikahan mereka seminggu lalu yang sudah mulai berjamur. Tidak ada telur, tidak ada sayur. Dengan perut keroncongan, Satria mengambil 2 lembar roti tawar yang sudah agak keras di pinggirannya. Ia mengoleskan selai kacang tipis-tipis karena toplesnya hampir habis. Ia makan sambil berdiri di dapur yang berantakan, mengunyah roti kering itu dengan susah payah karena tidak ada kopi untuk mendorongnya masuk ke tenggorokan. Saat hendak berangkat, Satria menyadari kemeja kerjanya kusut parah di bagian punggung. Sial, umpatnya pelan. Ia mencoba melicinkannya dengan tangan, tapi percuma. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam karirnya, manajer pemasaran PT Gemilang akan datang ke kantor dengan baju kusut dan perut lapar. Sementara itu, di sebuah peta kontrakan sempit berukuran 3x 4 meter di pinggiran kota, suasana justru terasa hidup dan berapi-api. Indira mengikat kencang tali celemeknya. Peluh membasahi dahi dan lehernya. Namun matanya berbinar tajam. Di hadapannya, 3 kompor menyala serentak. Panci besar berisi gulai nangka mendidih mengeluarkan aroma rempah yang menggugah selera. Sementara wajan di sebelahnya mendesi saat Indira membalik puluhan potong ayam goreng lengkuas. Ayo Indira, kamu bisa. Ini pesanan pertama. Harus sempurna. Bisiknya menyemangati diri sendiri. 3 hari setelah diusir tanpa membawa uang sepeser pun, Indira menggadaikan satu-satunya cincin peninggalan almarhumah ibunya. Bukan cincin kawin, cincin itu sudah ia buang ke selokan. Modal itu ia gunakan untuk menyewa kontrakan murah dan membeli bahan baku masakan. Ponsel retak di atas meja bergetar. Sebuah panggilan dari nomor tak dikenal. Halo, catering dapur ibu? Saya dapat nomor ini dari teman pengajian. Katanya masakannya enak dan murah. Saya mau pesan 50 kotak nasi rames untuk syukuran nanti sore. Bisa? Jantung Indira berdegup kencang. Ia menyeka tangannya yang basah ke celemek. Bisa, Bu. Sangat bisa. Insya Allah rasanya tidak mengecewakan. Oke, saya transfer DP-nya sekarang ya. Indira menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia bersujud syukur di lantai kontrakan yang dingin. Di saat Satria membuangnya karena dianggap tak berguna, dunia justru mulai mencium aroma keahliannya. Ia memang kehilangan suami, tapi ia menemukan kembali harga dirinya yang sempat hilang. Malam harinya, Satria mencoba memperbaiki mood rumah tangganya. Ia mengajak Sally ke mall mewah di pusat kota. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa pilihannya tidak salah. Bahwa memiliki istri muda yang cantik dan stylish adalah trofi yang layak dipamerkan. Sally berjalan bak Pragawati, menggandeng lengan Satria erat. Orang-orang memang menoleh, mengagumi kecantikan Sally. Namun tak sedikit yang menatap sinis melihat perbedaan usia mereka yang mencolok. Sally yang glamor dan Satria yang terlihat lelah dengan kemeja kusut. Mas, masuk situ yuk. Ada tas yang lagi hype banget. Rengek Sally sambil menunjuk butik desainer Eropa. Yang, tas kamu kan sudah banyak. Minggu lalu baru beli. Tolak Satria halus. Tabungannya sudah menipis drastis untuk biaya pernikahan mewah dan bulan madu ke Bali kemarin. Sally cemberut, melepaskan gandengannya. Ih, kamu kok hitung-hitungan sih sama istri sendiri? Katanya sayang, katanya mau nyenengin aku. Dulu waktu pacaran bilangnya gunung pun bakal didaki. Satria panik melihat bibir Sally yang mulai melengkung ke bawah, siap menangis atau lebih parah, mengamuk di tempat umum. Oke, kita lihat dulu ya. Jangan cemberut dong, nanti cantiknya hilang. Masuklah mereka ke sarang hedonisme itu. Mata Sally langsung tertuju pada sebuah handbag mungil berwarna fuchsia.
Harganya tertera di label kecil, Rp18.500.000. Ini lucu banget, Mas. Cocok buat arisan besok. Temen-temenku pasti iri, ucap Sally sambil berputar di depan cermin. Tidak peduli dengan wajah Satria yang memucat melihat label harga. Yang, ini mahal banget. 18 juta cuma buat tas sekecil ini. Mas. Sally menghentakkan kakinya. Suaranya meninggi, membuat pelayan toko menoleh. Kamu mau aku malu diejek temen-temenku karena tasnya itu-itu aja? Kamu kan manajer. Masa beliin istri tas ginian aja nggak mampu? Jangan-jangan uang kamu masih kamu kirim ke mantan istrimu ya? Tuduhan itu membuat telinga Satria panas. Ego laki-lakinya tersentil. Ia tidak mau terlihat lemah dan miskin di depan istri barunya. Apalagi di depan pelayan toko yang menatapnya dengan senyum meremehkan. Siapa yang nggak mampu? Ambil. Bungkus kalian sama dompetnya. Tantang Satria nekat, meski dalam hati ia menjerit pilu memikirkan tagihan bulan depan. Sally bersorak girang, langsung mencium pipi Satria sekilas. Ciuman yang terasa hampa dan transaksional. Makasih, Mas. Kamu emang suami terbaik. Mereka berjalan ke kasir. Total belanjaan mencapai 22 juta rupiah. Satria mengeluarkan kartu kredit platinum andalannya dengan tangan sedikit gemetar. Ia berdoa dalam hati, semoga limitnya masih cukup. Semoga gajinya bulan ini bisa menutupi minimum pembayaran. Pelayan toko menggesek kartu itu ke mesin EDC. Satria menahan napas. Sally sibuk selfie dengan tas barunya yang belum dibayar. Mesin EDC itu berbunyi. Beep beep beep. Lampu merah menyala. Pelayan itu mencoba sekali lagi. Hasilnya sama. Maaf, Pak, ucap pelayan itu dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh pengunjung di antrean belakang. Kartunya declinet. Keterangannya over limit. Ada kartu lain. Wajah Satria terasa seperti disiram air panas. Merah padam. Malu yang luar biasa menjalar dari ujung kaki ke ubun-ubun. Sally berhenti selfie. Senyumnya lenyap seketika, berganti dengan tatapan horor dan jijik. Mas, kok over limit? Malu-maluin banget sih. Orang-orang pada ngeliatin tuh. Sebentar, mungkin mesinnya yang salah. Satria berkilah panik, merogoh dompetnya mencari kartu debit. Tapi ia baru ingat, saldo di debit sudah ia kuras untuk DP mobil baru Sally kemarin lusa. Coba lagi, Mas, desak pelayan toko, kali ini nadanya tidak lagi ramah. Nggak usah, potong Sally kasar. Ia melempar tas belanjaan itu ke meja kasir. Nggak jadi beli. Punya suami kok keren tapi banyak gaya. Sally memutar tumitnya dan melangkah cepat keluar butik, meninggalkan Satria yang berdiri kaku seperti patung di depan meja kasir. Para pengunjung lain berbisik-bisik sambil menatapnya kasihan. Di tengah gemerlap lampu mal yang menyilaukan, Satria merasa dunia di sekelilingnya mulai gelap. Bunyi alarm token listrik yang menyayat telinga, tit-tit-tit, menyambut kedatangan Satria bahkan sebelum ia sempat membuka pintu pagar. Lampu teras sudah mati, bukan karena putus, tapi karena pulsanya sudah di bawah 5 kWh dan tidak ada seorang pun di rumah ini yang peduli untuk mengisinya. Satria menghela napas panjang, bahunya merosot turun seiring dengan beratnya tas kerja yang ia panggul. Ia baru saja melewati hari neraka di kantor. Proyek yang ia pegang mengalami kendala. Bosnya marah besar karena performanya menurun drastis sebulan terakhir. Dan insiden kartu kredit di mal kemarin sudah menjadi bahan gosip di pantry kantor. Ia butuh istirahat. Ia butuh rumah yang sejuk, air hangat untuk mandi, dan makan malam yang terhidang di meja. Sederhana, bukan? Kunci berputar di lubang pintu. Klek. Begitu pintu terbuka, bukan aromaterapi atau wangi masakan yang menyerbu indera penciumannya, melainkan bau apek yang menusuk, campuran aroma sampah dapur yang belum dibuang selama 2 hari dan sisa makanan cepat saji yang membusuk di udara terbuka. Satria melangkah masuk, kakinya tersandung kardus paket online shop yang berserakan di ruang tamu. Aduh! Umpatnya sambil memegangi jempol kakinya yang nyeri. Di sofa ruang tengah, di antara tumpukan baju baru yang belum dicuci dan bekas kotak kosmetik, Sally sedang duduk bersila menghadap sebuah ring light yang menyilaukan. Ia mengenakan dress tidur sutra yang seksi, wajahnya full makeup, dan senyum manis yang dibuat-buat menghiasi bibirnya saat ia berbicara pada kamera ponsel. Halo guys. Iya nih, aku baru aja cobain serum sultan ini. Lihat dong, kulit aku jadi glowing banget kan? Kalian wajib beli,
Linknya ada di bio aku ya. Cerocos Sally dengan nada manja yang melengking. Satria berdiri mematung di belakang ring light, menatap istrinya dengan pandangan nanar. Rumah seperti kapal pecah. Tapi Sally sibuk memamerkan kehidupan palsu di dunia maya. Sally, panggil Satria lemah. Sally tidak menoleh. Ia masih sibuk melambai ke kamera. Oke guys, segitu dulu ya live-nya. Suami aku udah pulang nih. Mau manja-manja dulu. Bye-bye, love you all. Sally mematikan siarannya. Dan seketika itu juga senyum manis di wajahnya lenyap tanpa bekas. Wajahnya kembali judes saat menatap Satria. Apa sih, Mas? Ganggu engagement aku aja. Penonton lagi rame tahu. Omelnya sambil mematikan lampu ring light. Satria meletakkan tas kerjanya di atas meja makan yang penuh remah keripik. Ia membuka tudung saji, berharap ada keajaiban. Kosong. Hanya ada piring kotor bekas makan siang Sally yang dikerubungi semut. Kamu nggak masak lagi? Tanya Satria. Suaranya bergetar menahan emosi. Aku lapar. Sel. Seharian aku meeting. Cuma makan roti tadi pagi. Sally mendengus. Kembali asyik menyisir rambut extensionnya. Mas, kan udah aku bilang. Kompor gasnya habis dari kemarin. Aku belum beli. Ya beli dong. Sel. Warung cuma 5 langkah di depan komplek. Masa nunggu aku pulang kerja jam 9 malam buat beli gas? Satria mulai meninggikan suaranya. Urat lehernya menegang. Ih, kok ngebentak sih? Sally berdiri, matanya melotot tak terima. Tabung gas itu berat. Mas, nanti kuku aku patah gimana? Lagian kamu kan laki-laki, itu tugas kamulah ngangkut-ngangkut. Kamu pikir aku Hercules? Indira dulu bisa. Nama itu meluncur begitu saja dari mulut Satria tanpa bisa direm. Hening seketika. Sally terdiam, matanya menyipit tajam bak elang mengincar mangsa. Satria menutup mulutnya, sadar ia baru saja membangunkan macan tidur. Dulu, Indira tidak pernah mengeluh soal tabung gas. Indira akan memanggil tukang gas langganan, atau bahkan mengangkatnya sendiri dengan troli kecil yang ia beli. Indira akan memastikan saat Satria pulang, semua sudah beres. Listrik terisi, air galon penuh, makanan hangat tersedia. Satria tidak pernah tahu bagaimana prosesnya. Ia hanya menikmati hasilnya. Layanan bintang 5 yang ia anggap remeh, kini terasa sangat mahal harganya. Oh, jadi sekarang banding-bandingin aku sama janda tua itu? Suara Sally melengking tinggi, memecahkan keheningan. Kalau gitu kenapa nggak balikan aja sana? Biar kamu bisa makan rendang tiap hari sambil dengerin ceramah dia. Bukan begitu maksudku. Kamu tuh ya, Mas. Sadar diri dong. Sally berjalan mendekat, telunjuknya yang berhias kuku palsu panjang menusuk-nusuk dada Satria. Kamu nikahin aku karena apa? Karena fisik kan? Karena aku muda, cantik, body goals? Ya itu ada harganya. Perawatan aku mahal. Skincare aku jutaan. Kalau kamu mau punya istri pajangan yang cantik buat dipamerin ke teman-teman kamu, ya modalin. Jangan cuma mau enaknya aja tapi pelit. Satria terdorong mundur hingga pinggangnya menabrak meja makan. Kata-kata Sally menamparnya telak. Istri pajangan. Benar. Selama ini ia menjadikan Sally trofi. Dan sekarang, trofi itu menuntut biaya perawatan yang mencekik leher. Aku bukan pelit, Sel. Tapi kita harus hemat. Kartu kreditku over limit. Tabungan menipis. Cicilan mobil baru kamu itu besar sekali. Satria mencoba memberi pengertian. Suaranya melunak karena lelah. Itu urusan kamu sebagai kepala rumah tangga. Cari uang yang banyak. Jangan nyalahin istri kalau nggak becus cari duit. Sally membalikkan badan, mengambil ponselnya lagi. Udah aku mau pesen sushi yang mahal. Lapar gara-gara berantem. Kamu bayar nanti pas kurirnya dateng. Wanita itu melenggang pergi masuk ke kamar utama, membanting pintu hingga dinding bergetar. Meninggalkan Satria sendirian di ruang tengah yang pengap, ditemani bunyi alarm listrik yang makin nyaring seolah mengejek kebodohannya. Titit. Satria merosot duduk di kursi makan. Perutnya melilit perih karena mak yang telat diisi. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet. Tinggal 2 lembar uang 50 ribuan berwarna biru. Cukup untuk beli gas dan nasi goreng tek-tek di depan komplek.
Tapi tidak akan cukup untuk membayar pesanan sushi Sally. Kepalanya pening. Ia butuh pengalihan. Matanya menangkap sebuah majalah bisnis yang tadi siang ia ambil dari ruang tunggu lobi kantor klien. Majalah edisi terbaru bulan ini, Wirausaha Inspirasi. Ia belum sempat membacanya tadi. Dengan gerakan lesu, Satria menarik majalah itu dari dalam tas kerjanya. Ia membolak-balik halaman dengan asal, mencari artikel ringan untuk sekadar melupakan rasa laparnya. Halaman demi halaman terlewat. Iklan properti, profil CEO teknologi, tips investasi saham. Tiba-tiba, tangannya berhenti. Matanya terkunci pada halaman 45. Jantung Satria seakan berhenti berdetak. Di sana, di satu halaman penuh berwarna glossy, terpampang foto seorang wanita yang sangat ia kenal. Namun, wanita di foto itu terlihat berbeda. Sangat berbeda. Wanita itu mengenakan blazer putih bersih dengan potongan modern yang membalut tubuhnya dengan elegan. Hijabnya berwarna dusty pink, dililit dengan gaya simpel namun berkelas. Wajahnya wajah itu bersinar. Kulitnya tampak sehat dan terawat. Senyumnya merekah percaya diri dengan tatapan mata yang tajam dan cerdas. Tidak ada lagi kantung mata lelah atau das terlusuh yang biasa Satria lihat di rumah. Judul besar artikel itu tertulis dengan tinta emas. Bangkit dari keterpurukan. Indira Pramesti dan kerajaan kulinernya yang menembus omset ratusan juta dalam 3 bulan. Tangan Satria gemetar hebat saat memegang ujung majalah itu. Ia mendekatkan wajahnya, memastikan matanya tidak salah lihat. Indira? Di bawah foto itu, tertulis kutipan wawancara, wanita harus mandiri. Terkadang, kehilangan sandaran justru membuat kita sadar bahwa kita memiliki sayap untuk terbang sendiri. Satria membaca kalimat itu berulang-ulang. Dadanya sesak. Baru 3 bulan mereka berpisah. 3 bulan di mana hidup Satria merosot tajam menjadi neraka yang penuh hutang dan kekacauan. Sementara Indira justru terbang tinggi menjadi sosok yang nyaris tak terjangkau. Di foto itu, Indira tidak sendiri. Di latar belakang yang sedikit buram, terlihat sosok pria tinggi tegap dengan setelan jas rapi sedang memberikan instruksi pada karyawan. Pria itu menatap punggung Indira dengan sorot mata yang penuh kekaguman. Siapa pria itu? Dan bagaimana bisa Indira menjadi sesukses ini dalam waktu sesingkat itu tanpa dirinya? Rasa panas menjalar di dada Satria. Bukan amarah, tapi campuran rasa iri, penyesalan, dan ketakutan yang luar biasa. Ia menatap sekeliling rumahnya yang kotor, mendengar suara Sally yang tertawa-tawa sendiri di kamar sambil main HP. Lalu kembali menatap senyum elegan Indira di majalah. Apa yang sudah kulakukan? Bisiknya pada keheningan malam yang mencekam. Cahaya kebiruan dari layar ponsel menjadi satu-satunya penerangan yang membasuh wajah kusut Satria. Majalah di tangannya sudah jatuh ke lantai, tergantikan oleh benda pipih yang kini menayangkan siaran langsung Instagram. Notifikasi itu muncul begitu saja. Dapur Ibu Indira sedang melakukan siaran langsung. Jari Satria, yang didorong oleh rasa penasaran masochis, menekannya. Di layar 6 inci itu, sebuah dunia yang berkilauan terbentang. Indira berdiri di tengah podium, memegang gunting pita dengan hiasan bunga melati. Ia tidak mengenakan daster rumahan yang biasa dilihat Satria. Tubuhnya dibalut blazer tenun modern berwarna terakota, dipadukan dengan celana bahan high waist yang membuatnya terlihat jenjang dan berwibawa. Wajahnya dipoles makeup natural yang menonjolkan tulang pipinya. Tulang pipi yang dulu sering Satria cium, namun kini tampak begitu jauh dan asing. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Suara Indira terdengar jernih dan renyah dari speaker ponsel, diiringi tepuk tangan riuh. Restoran cabang kedua ini adalah bukti bahwa badai sekeras apapun tidak akan mematahkan pohon yang akarnya kuat. Satria menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering kerontang. Kalimat itu jelas ditujukan untuk dirinya. Badai itu adalah perceraian mereka. Namun, yang membuat dada Satria terasa seperti diremas tangan raksasa bukanlah kesuksesan itu, melainkan sosok pria yang berdiri tepat di samping Indira. Pria itu tinggi, berkulit matang, dengan bahu lebar yang tegap dalam balutan kemeja batik sutra. Ia menatap Indira bukan seperti bos menatap karyawan, melainkan seperti seorang penjaga menatap ratunya. Penuh hormat, penuh kekaguman. Saat Indira selesai memotong pita, pria itu dengan sigap mengambil gunting dari tangan Indira dan membisikkan sesuatu yang membuat Indira tertawa lepas. Tawa yang cantik.
Tawa yang sudah bertahun-tahun hilang saat Indira bersamanya. Siapa laki-laki itu? Desis Satria penuh cemburu. Jempolnya mengetik komentar di siaran langsung itu dengan gemetar. Dek, itu siapa? Tapi komentarnya tenggelam dalam ribuan komentar lain yang memuji kecantikan Indira. Masya Allah, Bu Indira cantik banget. Wanita inspiratif. Couple goal sama Pak Hadi nih. Pak Hadi. Jadi namanya Hadi. Rasa panas menjalar dari ulu hati hingga ke kepala. Satria menutup aplikasi Instagram dengan kasar. Ia tidak sanggup melihat lebih lama. Ia merasa kerdil. Di sini, ia duduk di kursi kayu reot dalam rumah yang bau sampah. Sementara mantannya sedang merayakan kemenangan hidup. Satria melirik jam dinding. Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Perutnya berbunyi nyaring. Perih melilit. Rasa lapar ini sudah tidak bisa ditahan dengan air putih. Ia butuh makanan padat. Ia berjalan tertatih ke dapur gelap. Matanya menangkap sebungkus mie instan rasa soto yang tergeletak di meja. Sisa stok terakhir. Tidak ada gas untuk merebus air. Tidak ada listrik untuk dispenser. Dengan keputusasaan seorang pria yang harga dirinya sudah runtuh, Satria merobek bungkus mie itu dengan giginya. Ia menuangkan bumbu bubuk yang penuh MSG itu langsung ke atas mie kering yang masih berbentuk kotak. Lalu, ia mematahkannya dan memakannya mentah-mentah. Kriuk, kriuk. Suara kunyahan mie kering itu terdengar menyedihkan di keheningan dapur. Teksturnya keras. Bumbunya terlalu asin menusuk lidah, membuat Satria terbatuk. Serbuk bumbu masuk ke tenggorokan, membuatnya tersedak hingga matanya berair. Uhuk, uhuk. Satria memukul-mukul dadanya sendiri. Pedih. Bukan hanya tenggorokan, tapi ulu hatinya tiba-tiba terasa seperti ditusuk belati panas. Makronisnya mengamuk akibat perut kosong yang tiba-tiba diisi makanan keras dan bumbu tajam. Aar. Rintihnya sambil memegangi perut. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di pelipisnya. Di tengah rasa sakit itu, pikirannya kembali pada Indira. Dulu, jika maknya kambuh, Indira akan sigap memarutkan kunyit, memerasnya dengan air hangat dan madu. Indira akan memijat punggungnya sampai ia tertidur. Satria meraih ponselnya lagi. Dengan pandangan yang mulai berkunang-kunang, ia mencari kontak Indira di WhatsApp. Ia butuh alasan untuk menghubunginya. Ia tidak mungkin bilang, aku kangen dipijat. Ketikan pesan terkirim, Dek, dokumen sertifikat tanah yang di Bogor ada di mana? Aku butuh mendesak. Tolong balas. Itu bohong. Sertifikat itu ada di brankas kantornya. Ia hanya ingin Indira merespons. Ia ingin tahu apakah Indira masih peduli. 1 menit. 2 menit. Centang 2 abu-abu berubah menjadi biru. Satria menahan napas. Sedang mengetik. Balasan masuk. Semua dokumen sudah saya serahkan di pengadilan saat sidang terakhir. Jangan hubungi nomor ini lagi kecuali urusan nyawa. Mas Hadi tidak suka saya diganggu masa lalu. Mas Hadi. Ponsel di tangan Satria terlepas, jatuh berdebum ke lantai ubin. Pesan itu lebih menyakitkan daripada tusukan di lambungnya. Indira sudah memiliki pelindung baru. Pintu itu sudah tertutup rapat. Tiba-tiba, pet. Gelap gulita menyergap. Suara kipas angin mati. Suara kulkas berhenti mendengung. Listrik padam total. Token habis. Dari kamar utama, terdengar teriakan histeris. Aas, kau mati lampu. AC-nya mati nih, panas. Suara Sally melengking, memecah kegelapan. Tidak ada pertanyaan, kamu kenapa, Mas? Tidak ada kekhawatiran. Hanya komplain tentang AC. Satria mencoba berdiri, berniat mencari lilin di laci dapur. Tapi kakinya tidak bertulang. Rasa sakit di perutnya menyebar ke dada, menekan paru-parunya hingga ia sulit bernapas. Pandangannya berputar hebat. Kegelapan di sekitarnya terasa semakin pekat dan mencekik. Sally. Panggilnya lirih. Tolong sakit. Suaranya terlalu lemah. Mas, nyalain dong listriknya. Jangan diam aja. Aku lagi maskeran nih, lengket kalau keringetan. Teriak Sally lagi dari kamar. Nada suaranya penuh amarah. Satria melangkah 1 kali, lalu tubuhnya limbung. Bruk. Tubuh tegap itu ambruk menghantam lantai dapur yang dingin dan lengket. Wajahnya membentur kaki meja.
Rasa sakit itu meledak sejenak. Lalu perlahan memudar digantikan oleh rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki. Pintu kamar terbuka kasar. Cahaya senter dari ponsel Sally menyorot ke arah dapur, menyilaukan mata Satria yang setengah terpejam. "Mas, kamu tuh ngapain sih tiduran di lantai? Cari sensasi ya biar nggak disuruh beli token." Sally mendekat, sorot senternya mengenai wajah Satria yang pucat pasi dan bibir yang membiru. Satria mengulurkan tangannya yang gemetar, mencoba meraih kaki istrinya. "Sesakit tolong." Sally mundur selangkah, menatap suaminya dengan tatapan jijik seolah melihat kecoa terbalik. Ia justru sibuk mengetik sesuatu di ponselnya, menelpon seseorang. "Halo, Jess? Iya nih, laki tua itu nyusahin banget. Sakit-sakitan mulu kayak kakek jompo. Gue males banget ngurusinnya. Bisa jemput gue nggak? Kita clubbing aja yuk, sumpek di rumah gelap gini." Mata Satria membelalak ngeri mendengar kalimat itu sebelum kesadarannya benar-benar hilang ditelan kegelapan. "Beb, beb, beb." Suara ritmis monitor detak jantung menjadi satu-satunya yang mengisi kekosongan di ruang rawat inap kelas 3 yang pengap ini. Bau karbol menyengat hidung, bercampur dengan aroma obat-obatan yang membuat perut mual. Satria membuka matanya perlahan. Langit-langit ruangan berwarna putih kusam dengan bercak rembesan air hujan menyambut pandangannya yang kabur. Tidak ada buket bunga di meja. Tidak ada keranjang buah. Tenggorokannya terasa seperti diparut pasir. Kering dan perih. Tangan kanannya terasa berat dan ngilu. Sebuah selang infus tertancap di sana, mengalirkan cairan bening tetes demi tetes ke dalam pembuluh darahnya yang menyempit. "Ah!" Satria mengerang pelan, mencoba menggerakkan badannya yang kaku. Rasa nyeri di ulu hatinya masih menyisa, seperti ada tinju yang menekan lambungnya dari dalam. Pintu ruangan terbuka. Seorang perawat bertubuh gempal masuk membawa nampan obat. Wajahnya datar, tanpa senyum ramah. "Sudah sadar, Pak?" tanyanya sambil mengecek tetesan infus dengan gerakan mekanis. "Bapak pingsan hampir 6 jam. Asam lambung Bapak naik parah, ada indikasi tukak lambung juga. Hampir saja perforasi usus." Satria mengangguk lemah. Matanya liar menyapu sekeliling ruangan sempit yang berisi 4 ranjang pasien itu. Ranjang di sebelahnya kosong. Kursi penunggu di samping ranjangnya juga kosong. "Sus, istri saya mana?" tanya Satria dengan suara serak, hampir tak terdengar. Perawat itu menghela napas, menatap Satria dengan tatapan iba bercampur kesal. "Oh, mbak-mbak cantik yang pakai baju kurang bahan itu? Dia cuma antar Bapak sampai IGD, terus langsung pergi. Katanya bau rumah sakit bikin dia pusing." Satria terdiam. Hatinya mencelos. Dia nggak nungguin saya. Boro-boro nungguin. "Pak, tadi administrasi minta DP rawat inap saja, dia bilang dompetnya ketinggalan. Akhirnya dia tinggalin KTP Bapak di meja pendaftaran terus kabur naik taksi online." Jelas perawat itu blak-blakan, tanpa berusaha memaniskan kenyataan. "Bapak harus segera hubungi keluarga lainnya. Obat patennya belum bisa kami kasih kalau belum ada deposit." Perawat itu meletakkan segelas air dan obat generik di meja, lalu berbalik pergi. Diminum obatnya kalau sudah kuat duduk. Satria ditinggalkan sendirian lagi dalam keheningan yang menyakitkan. Ia memejamkan mata, menahan air mata yang mendesak keluar. Bayangan masa lalu kembali menyeruak tanpa permisi. Dulu, saat Satria operasi usus buntu 5 tahun lalu, Indira tidak pernah beranjak 1 inci pun dari sisi ranjangnya. Indira tidur sambil duduk di kursi keras selama 3 malam, menggenggam tangan Satria, membacakan doa, dan menyuapinya bubur hambar dengan penuh kesabaran. Indira bahkan rela tidak mandi demi menjaga Satria. Sekarang, istri mudanya membuangnya di IGD seperti barang rongsokan. Ting! Ponsel Satria yang tergeletak di meja nakas berbunyi. Satria meraihnya dengan tangan gemetar. Baterainya tinggal 10%. Sebuah pesan masuk dari Sally. Bukan bertanya kabar, melainkan sebuah foto. Foto itu menampilkan tangan Sally yang memegang gelas koktail di sebuah ruangan remang-remang dengan lampu disco. Captionnya singkat, "Refreshing dulu ah, pusing ngurusin orang sakit." Satria memperbesar foto itu. Di sudut gelas, terpantul bayangan seorang pria. Pria itu merangkul pinggang Sally. Pria yang sama yang dulu sering mengirim pesan dengan nama servis AC. Darah Satria mendidih, naik ke kepala.
Ia merasa bodoh. Sangat bodoh. Sally tidak pernah mencintainya. Wanita itu hanya mencintai dompetnya. Dan sekarang, saat dompet itu kosong dan pemiliknya terbaring tak berdaya, Sally mencari inang baru untuk dihisap darahnya. Sialan! Umpat Satria lirih. Air mata kemarahan menetes di pipinya yang tirus. Tiba-tiba, di ambang pintu yang sedikit terbuka, Satria melihat siluet seseorang. Seorang wanita berhijab dengan pakaian rapi, berdiri mematung menatap ke arahnya. Cahaya lampu lorong membiaskan wajahnya, membuatnya tampak bersinar. "Dek?" panggil Satria. Harapannya melambung tinggi. "Indira, kamu datang." Wanita itu melangkah masuk. Jantung Satria berdegup kencang. Ia mengulurkan tangannya yang terpasang infus. "Aku tahu kamu gak akan tega biarin aku sendirian. Maafin aku, Dek." Wanita itu semakin dekat. Namun saat wajahnya terkena lampu ruangan, senyum Satria lenyap. Itu bukan Indira. Itu ibu-ibu cleaning service yang hendak mengambil sampah. "Maaf, Pak. Mau ambil plastik sampah?" ucap ibu itu datar. Satria menarik tangannya kembali, menutup wajahnya dengan lengan. Ia menangis. Kali ini tangisan sesenggukan yang menyedihkan. Tangisan seorang pria yang menyadari bahwa ia telah kehilangan satu-satunya wanita yang tulus mencintainya demi seorang pelacur berkedok istri. Rasa sakit di fisiknya tidak sebanding dengan rasa hampa di jiwanya. Ruangan ini terasa makin sempit, makin mencekik. Ia tidak bisa diam di sini. Ia akan mati konyol sendirian. Dan Sally mungkin baru akan datang saat ia sudah jadi mayat untuk mengklaim asuransi. Itu pun kalau preminya belum hangus karena lupa bayar. "Aku harus ketemu Indira," bisik Satria. Tekad gila mulai tumbuh di benaknya yang kacau. "Cuma dia yang bisa nyelamatin aku. Aku harus minta maaf. Aku harus sujud di kakinya." Satria mencoba duduk. Kepalanya berputar hebat. Dunia seakan jungkir balik. Ia mencengkeram tiang infus untuk menyeimbangkan diri. Kakinya menapak lantai dingin tanpa alas kaki. Sandal rumahnya entah hilang di mana saat pingsan tadi. Ia menatap selang infus yang menancap di punggung tangannya. Mengganggu. Menghambat. Dengan napas memburu dan gigi terkatup rapat menahan ngilu, Satria menarik plester yang menempel di kulitnya. Lalu, dengan gerakan sentak yang nekat, ia mencabut jarum infus itu paksa. Darah segar muncrat, menetes mengotori sprei putih. Satria tidak peduli. Ia menekan bekas luka itu dengan ibu jarinya, lalu berjalan tertatih-tatih menuju pintu. Ia menyelinap keluar saat pos perawat sedang kosong. Lorong rumah sakit yang panjang terasa seperti labirin tanpa ujung. Satria berjalan menyeret langkah, berpegangan pada dinding agar tidak roboh. Orang-orang menatapnya aneh. Seorang pasien dengan baju rumah sakit kebesaran, tanpa alas kaki, wajah pucat pasi, dan darah yang merembes di tangan. Ia terus berjalan, keluar dari gedung, menuju parkiran. Udara malam menusuk kulitnya yang tipis, tapi api penyesalan di dadanya membakar lebih panas. "Tunggu aku, Dek," racau Satria seperti orang gila. Ia menyetop sebuah taksi yang baru saja menurunkan penumpang. "Pak, antarkan saya ke alamat ini. Saya bayar nanti sampai tujuan, saya janji." Sopir taksi itu ragu melihat kondisi Satria, namun akhirnya mengangguk kasihan. Taksi melaju membelah malam. Satria menyandarkan kepalanya di kaca jendela, menatap lampu-lampu kota yang buram oleh air matanya. Ia akan melakukan apa saja. Ia akan merangkak jika perlu. Malam ini, ia harus melihat wajah Indira, walau hanya untuk sekadar memohon ampun sebelum nyawanya benar-benar habis dimakan penyesalan. Namun Satria lupa satu hal. Ia lupa bahwa Indira yang sekarang, bukanlah Indira yang dulu bisa ia ketuk pintunya kapan saja. Ia sedang menuju ke sebuah benteng yang pintunya sudah terkunci rapat. Dijaga oleh naga yang siap membakar sisa harga dirinya hingga menjadi abu. Taksi biru itu berhenti mendadak di depan sebuah gerbang besi hitam yang menjulang tinggi, membuat tubuh lemah Satria terdorong ke depan hingga keningnya membentur sandaran jok. Argometer di dashboard menunjukkan angka Rp150.000. Angka yang bagi Satria saat ini terasa seperti hutang negara. "Sudah sampai, Pak. Sesuai titik maps," ucap sopir taksi sambil menoleh ke belakang. Matanya memindai curiga pada penampilan penumpangnya yang berantakan, bau obat, dan ada bercak darah kering di punggung tangan. "Ongkosnya Rp150.000.
Satria menelan ludah. Ia meraba saku celana pasiennya yang kosong melompong. Dengan tangan gemetar karena menahan sakit di perut dan rasa malu yang membakar wajah, ia menunjuk arah rumah megah di balik gerbang. "Pak, tolong tunggu sebentar. Saya tidak bawa dompet. Nanti orang di rumah itu yang akan bayar. Saya mantan suaminya," ucap Satria terbata-bata. Sopir itu mendengus kasar, jelas tidak percaya. "Halah, modus. Jangan macem-macem ya, Pak. Ini kawasan elit. Satpamnya galak-galak. Kalau Bapak mau nipu, salah tempat. Sumpah, Pak. Demi Tuhan. Saya jaminannya. Bapak pegang tangan saya kalau perlu." Satria memohon, matanya berkaca-kaca. Sopir itu akhirnya mengangguk enggan. Namun tangannya sigap mengunci pintu otomatis, memastikan Satria tidak kabur. "Awas kalau bohong, saya teriakin maling." Satria turun dari taksi dengan kaki gemetar. Angin malam langsung menampar kulitnya yang hanya dibalut baju rumah sakit tipis. Ia mendongak, menatap bangunan di hadapannya. Ini bukan rumah. Ini istana. Pagar besi setinggi 3 meter dengan ukiran klasik berwarna hitam emas membentengi sebuah hunian 2 lantai bergaya American Classic. Pilar-pilar putih kokoh menyangga atap yang megah. Halamannya luas, dihiasi rumput Jepang yang terpangkas rapi dan lampu-lampu taman yang memancarkan cahaya kekuningan yang hangat. Di garasi yang terbuka sedikit, terlihat moncong mobil sport merah dan sebuah sedan hitam mengkilap. Rumah ini 3 kali lipat lebih besar dari rumah yang dulu ia rebut dari Indira untuk diberikan pada Sally. Rumah yang kini sudah seperti kapal pecah itu tidak ada apa-apanya dibanding kemewahan yang ada di depan matanya. "Indira?" desis Satria. Kakinya melangkah mendekati gerbang, menyeret langkah seperti zombie. Bagaimana bisa? Baru saja tangannya menyentuh besi gerbang yang dingin, seorang satpam berseragam safari biru tua keluar dari pos penjagaan dengan wajah garang. Pentungan hitam tergantung di pinggangnya. Heh, siapa kamu? Jangan pegang-pegang pagar. Pergi sana. Hardik satpam itu, mengira Satria adalah orang gila atau pengemis yang tersasar. "Pak, saya mau ketemu Bu Indira." Suara Satria serak, lemah. "Bilang Mas Satria datang." Satpam itu menyorotkan senter ke wajah Satria, membuatnya menyipit silau. "Satria? Gak ada janji temu atas nama Satria. Lihat penampilanmu itu. Bu Indira itu pengusaha terhormat, gak mungkin kenal sama gembel kayak kamu. Sana pergi sebelum saya panggil polisi." "Saya bukan gembel. Saya suaminya. Mantan suaminya." Satria berteriak sekuat tenaga, meski suaranya pecah di ujung kalimat. "Panggil Indira keluar. Indira AA." Teriakannya menggema, memecah kesunyian komplek elit itu. Beberapa anjing tetangga menyala. Tiba-tiba, sorot lampu mobil yang sangat terang menembus jalanan komplek, menyilaukan mata Satria dan si satpam. Sebuah mobil Toyota Alphard putih terbaru melaju pelan, mesinnya berdengung halus nyaris tak terdengar. Mobil itu berhenti tepat di depan gerbang. Satpam itu langsung berubah sikap. Ia membungkuk hormat, lalu buru-buru menekan tombol remote untuk membuka gerbang otomatis. "Selamat malam, Bu Bos," sapa satpam itu ramah. Gerbang terbuka perlahan. Mobil mewah itu bergerak masuk. Namun Satria dengan sisa tenaga terakhirnya nekat melompat menghadang di depan mobil. "Berhenti. Dek, ini aku." Cit. Mobil itu mengerem mendadak. Ban berdecit di atas paving block. Satpam berlari panik hendak menyeret Satria. Gila kamu ya? Mau mati?" Pintu penumpang Alphard itu bergeser terbuka secara otomatis. Sebuah kaki jenjang yang dibalut high heels runcing bermerek Valentino menapak turun ke aspal. Satria terpaku. Waktu seolah berhenti. Indira turun dari mobil. Aura kemewahan dan wibawa menguar darinya. Ia mengenakan setelan blazer sutra berwarna emerald green yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Di tangannya tergenggam tas Hermes Birkin kulit buaya asli, tas yang harganya setara dengan harga diri Satria saat ini. Wajahnya segar, tenang, dan tatapan matanya tajam seperti pisau bedah. Tidak ada lagi Indira yang bau bawang. Tidak ada lagi Indira yang matanya sembab karena menangis. Yang ada adalah Indira sang ratu. "Indira?" Satria meluruh.
Kakinya tak kuat lagi menopang tubuh. Ia jatuh berlutut di atas aspal kasar, tepat di depan sepatu mahal Indira. Ada keributan apa ini, Pak Asep? Tanya Indira tenang, suaranya berwibawa. Ia bahkan tidak terlihat kaget melihat mantan suaminya bersujud di sana. Seolah ia sedang melihat kucing liar yang masuk halaman. Maaf Bu, ini orang gila ngaku-ngaku mantan suami Ibu. Sudah saya usir tapi nekat. Lapor satpam itu sambil memegangi lengan Satria kasar. Indira mengangkat tangan kanannya sedikit, memberi isyarat agar satpam itu melepaskan pegangannya. Lepaskan. Saya kenal dia. Satria mendongak, air mata membasahi wajahnya yang kucel dan pucat. Dek, tolong aku sakit. Dek. Untuk apa kamu kesini, Mas? Tanya Indira dingin. Ia tidak membungkuk, tidak juga mengulurkan tangan. Ia tetap berdiri tegak, menjulang tinggi di atas Satria yang merangkak. Aku salah, Dek. Aku nyesel. Satria menangis sesenggukan. Suara tangisnya terdengar pilu menyayat hati. Hidupku hancur tanpa kamu. Sally, dia setan. Dia nggak bisa masak. Dia habisin uangku. Dia tinggalin aku pas aku sekarat. Aku baru sadar, cuma kamu wanita terbaik di hidupku. Cuma kamu, Dek. Satria mencoba meraih ujung celana panjang Indira dengan tangannya yang kotor dan berdarah bekas infus. Namun Indira mundur selangkah, menghindari sentuhan itu dengan gerakan halus namun penuh penolakan. Jangan sentuh baju saya dengan tangan kotormu, Mas, ucap Indira datar. Kamu bilang Sally setan? Bukankah dulu kamu memujanya sebagai bidadari? Bukankah kamu bilang aku yang tua dan membosankan ini adalah penghalang kebahagiaanmu? Aku bodoh. Aku hilaf. Tolong terima aku lagi. Aku janji bakal ceraikan Sally malam ini juga. Aku mau jadi suamimu lagi. Aku mau kita kayak dulu lagi. Aku rela jadi apapun. Dek, jadi sopirmu, jadi tukang kebunmu, asal aku bisa dekat sama kamu. Pemandangan itu sungguh tragis. Seorang laki-laki yang dulu begitu arogan, kini mengemis cinta di kaki wanita yang pernah ia buang. Satria benar-benar meletakkan keningnya di aspal, bersujud menyembah. Tolong bayarin taksi itu. Dek, aku nggak punya uang. Aku lapar. Aku belum makan seharian. Indira menatap Satria dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada iba, tapi lebih banyak rasa jijik. Ia menoleh ke arah Pak Hadi, pria yang ada di majalah, yang baru saja turun dari pintu kemudi. Pak Hadi, tolong bayarkan taksi bapak ini. Kasih lebih buat kompensasi. Perintah Indira. Baik, Bu, jawab pria gagah itu patuh. Satria merasa sedikit lega. Aku tahu kamu masih sayang sama aku. Namun, belum sempat Indira menjawab asumsi itu, suara derit ban mobil yang direm paksa terdengar memekakan telinga dari arah jalan raya. Scratch! Sebuah taksi online berhenti miring di depan gerbang dengan kasar, hampir menabrak mobil Alphard Indira. Pintu mobil itu terbanting terbuka. Haiha! Dasar laki-laki tidak berguna. Suara cempreng yang sangat familiar itu meledak. Sally turun dari mobil dengan gaun malam yang sekuinya berkilauan norak, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya merah padam karena mabuk dan marah. Ia melacak lokasi ponsel Satria. Sally berjalan sempoyongan mendekati mereka. Matanya melotot liar menatap Satria yang sedang berlutut dan Indira yang berdiri anggun. Oh, jadi lo kabur dari rumah sakit cuma buat ngemis sama janda kaya ini? Teriak Sally, telunjuknya menuding wajah Indira. Dasar pelakor, lo pasti guna-guna laki gue kan biar dia balik lagi. Satria terbelalak. Jantungnya seakan copot. Situasi berubah menjadi bencana dalam sekejap mata. Bau alkohol murahan yang menyengat langsung menyeruak, menodai udara malam yang seharusnya sejuk. Sally berdiri dengan kaki terpentang lebar, gaun sekuinya yang norak memantulkan cahaya lampu jalan dengan cara yang menyakitkan mata. Riasan wajahnya luntur, maskara hitam meleleh di bawah mata, membuatnya tampak seperti badut horor yang baru keluar dari selokan. Heh, jawab dong. Bisu lo? Bentak Sally lagi. Langkahnya sempoyongan saat mencoba maju menyerang Indira. Lo pikir gue takut sama rumah gede lo ini? Lo pasti main dukun kan? Lo kirim santet biar laki gue sakit-sakitan terus balik ngemis ke lo? Ngaku lo, dasar janda gatel. Tangan Sally melayang di udara,
berniat menjambak hijab Indira. Namun, sebelum jari-jari berkuku palsu itu menyentuh kain sutra mahal milik Indira, sebuah tangan kurus namun bertenaga mencengkeram pergelangan tangan Sally dengan kasar. Itu tangan Satria. Jangan sentuh dia, desis Satria. Matanya nyalang, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Satria menatap istri mudanya bukan dengan nafsu, tapi dengan kebencian murni. Sally tersentak, mencoba melepaskan cengkeraman itu. Aduh, sakit, bego. Lepasin. Lo belain dia. Lo belain nenek lampir ini di depan bini lo sendiri? Bini? Satria tertawa getir, tawa yang terdengar seperti orang gila. Bini macam apa yang ninggalin suaminya sekarat di IGD cuma buat clubbing? Bini macam apa yang jijik lihat suaminya sakit? Ya lo nyusahin. Lo udah tua, miskin, sakit-sakitan. Gue nikah sama lo buat seneng-seneng, bukan buat jadi suster. Sally meludah ke aspal, tepat di dekat kaki Satria yang telanjang dan kotor. Sadar diri kek. Kalau bukan karena duit lo dulu, najis gue mau sama om-om kayak lo. Kalimat itu adalah pemicu ledakan nuklir di kepala Satria. Kenyataan yang selama ini ia sangkal, kini ditampar keras-keras tepat di depan wajahnya. Di depan Indira. Di depan wanita yang dulu tulus mencintainya saat ia belum punya apa-apa. Plah! Suara tamparan itu terdengar renyah dan keras, membelah kesunyian malam. Wajah Sally terlempar ke samping. Ia memegang pipinya yang memerah, matanya membelalak kaget. Bukan karena sakitnya, tapi karena syok. Satria, budak cintanya, baru saja menamparnya. Kurang ajar lo. Desis Sally. Diam kamu, teriak Satria. Suaranya menggelegar hingga membuat Pak Hadi, yang berdiri di samping mobil, siap siaga melangkah maju. Namun Indira mengangkat tangan, memberi kode untuk membiarkan drama ini berlangsung. Indira berdiri tenang, wajahnya datar tanpa ekspresi, seolah sedang menonton pertunjukan topeng monyet yang menyedihkan. Satria mendorong bahu Sally hingga wanita itu terjengkang jatuh ke rumput taman yang basah. Kamu itu parasit, Sel. Parasit. Aku buang berlian demi sampah kayak kamu. Aku hancurin hidupku demi wanita yang cuma bisa ngabisin duit dan pamer paha. Napas Satria memburu. Dadanya naik turun menahan sakit fisik dan batin. Ia berbalik memunggungi Sally yang mulai menangis meraung-raung di rumput, lalu kembali menjatuhkan dirinya di hadapan Indira. Lututnya menghantam aspal lagi, kali ini dengan kepasrahan total. Satria mendongak, menatap wajah Indira yang anggun disinari lampu taman. Wajah itu begitu damai, kontras dengan kekacauan di hatinya. Dek, kamu dengar itu kan? Ucap Satria dengan suara bergetar penuh harap. Aku udah sadar, Dek. Mata hatiku udah kebuka. Dia bukan istriku lagi. Malam ini juga aku talak dia. Aku ceraikan dia. Satria merangkak maju sedikit, mencoba meraih ujung sepatu Indira, namun ia takut mengotorinya lagi. Kita mulai lagi ya, Dek? Aku tahu kamu masih simpan rasa buat aku. 15 tahun? Dek, 15 tahun kita bangun rumah tangga. Gak mungkin hilang gitu aja kan? Aku janji. Aku sumpah demi Tuhan, aku bakal tebus semua dosaku. Aku bakal jadi suami yang tahu diri. Aku bakal pijitin kaki kamu tiap malam. Aku bakal masak buat kamu. Tolong, Dek, kasih aku satu kesempatan terakhir. Air mata Satria menganak sungai, bercampur dengan ingus dan debu jalanan. Ia tampak begitu menyedihkan. Di belakangnya, Sally masih memaki-maki dengan bahasa kotor. Tapi suara Sally seperti radio rusak yang tidak lagi dipedulikan. Suasana hening mencekam selama beberapa detik. Hanya suara angin malam yang menggesek dedaunan pohon palem di halaman rumah Indira. Indira menghela napas panjang. Ia menatap Satria bukan dengan kebencian, tapi dengan tatapan iba yang jauh lebih menyakitkan. Tatapan seorang manusia melihat bangkai tikus yang terlindas di jalan. Mas Satria, panggil Indira lembut. Suaranya tenang, namun memiliki daya hancur yang lebih dahsyat dari bentakan. Iya, Dek? Iya sayang. Satria tersenyum lebar di sela tangisnya, merasa ada harapan. Indira melipat kedua tangannya di dada. Kamu pikir hati saya ini apa, Mas? Halte bis? Tempat di mana kamu bisa datang saat butuh tumpangan, pergi saat ada kendaraan yang lebih bagus,
lalu kembali lagi saat kamu terlantar di jalan. Senyum Satria perlahan pudar. Dek, aku. Dulu, saat aku memohon di kakimu, saat aku menangis darah memintamu jangan pergi. Apa yang kamu bilang, Mas? Kamu bilang aku tua. Kamu bilang aku membosankan. Kamu bilang aku sudah kadaluarsa. Indira mengucapkan setiap kata dengan intonasi yang jelas, menusuk tepat ke jantung Satria. Itu aku hilaf, Dek. Hilaf itu satu kali, Mas. Apa yang kamu lakukan itu pilihan sadar. Kamu sadar memilih dia karena nafsu. Kamu sadar membuangku karena bosan. Dan sekarang, saat mainan barumu rusak dan menyusahkan, kamu mau memungut kembali mainan lama yang sudah kamu buang ke tempat sampah. Indira menggeleng pelan, senyum tipis yang getir terukir di bibirnya. Ia menoleh sekilas ke arah Sally yang masih terduduk di rumput, lalu kembali menatap Satria. Kalian berdua memang serasi. Satria yang tidak punya pendirian, dan Sally yang tidak punya hati. Pasangan yang sempurna untuk saling menghancurkan. Jangan ngomong gitu, Dek. Satria berteriak histeris, panik karena sadar pintunya mulai tertutup. Aku cinta sama kamu. Aku cuma cinta sama kamu. Tolong jangan buang aku. Indira melangkah mundur satu langkah, menciptakan jarak yang tidak akan pernah bisa ditempuh Satria lagi selamanya. Wajahnya mengeras, dingin dan tak tersentuh. Pulanglah, Mas. Bawa istrimu. Nikmati sisa hidupmu bersamanya. Itu pilihanmu, itu tanggung jawabmu. Enggak, aku enggak mau pulang. Rumahku di sini, sama kamu. Satria mencoba berdiri hendak menerjang memeluk Indira, tapi Pak Hadi dengan sigap melangkah maju. Satu tangan kekar Pak Hadi menahan dada Satria, membuatnya terpental mundur dengan mudah karena tubuhnya yang lemah. Satria terhuyung, jatuh terduduk lagi. Ia menatap Indira dengan putus asa. Dek, apa nggak ada sedikit pun sisa cinta buat aku? Sedikit pun? Demi kenangan kita? Indira menatap mata Satria dalam-dalam. Tatapan itu kosong. Tidak ada cinta, tidak ada benci. Hanya ada kehampaan yang mutlak. Lalu, kalimat itu keluar dari bibir Indira. Kalimat yang menjadi vonis mati bagi harapan Satria. Mas, gelas yang sudah pecah berkeping-keping, mungkin bisa direkatkan kembali dengan lem? Indira memberi jeda. Suaranya merendah namun tajam. Tapi gelas itu tidak akan pernah bisa dipakai minum lagi tanpa melukai bibir orang yang meminumnya. Dan aku tidak mau berdarah lagi karena kamu. Angin malam berhembus semakin kencang, menggoyangkan dedaunan pohon palem di pekarangan rumah mewah itu, menciptakan suara gemerisik yang seolah menyanyikan lagu perpisahan. Di hadapan gerbang yang megah, Satria masih terpaku dalam posisi berlututnya. Kalimat terakhir Indira tadi bukan sekadar penolakan. Itu adalah vonis hukuman seumur hidup. Tidak mau berdarah lagi. Gumam Satria, mengulang kata-kata Indira dengan tatapan kosong. Indira tidak menunggu respon lebih lanjut. Ia memutar tumit heelsnya, membelakangi pria yang dulu pernah menjadi pusat semestanya. Punggungnya tegak, bahunya rileks. Tidak ada lagi beban keraguan yang menggelayut di sana. Pak Asep, panggil Indira tenang tanpa menoleh ke belakang. Siap, Bu? Sahut satpam berseragam safari itu sigap. Tolong bersihkan halaman depan saya dari keributan ini. Saya mau istirahat. Pastikan tidak ada sampah yang tertinggal di depan pagar. Perintah Indira. Kata, sampah, meluncur begitu natural. Ambigu antara merujuk pada botol minuman bekas atau dua manusia yang sedang mengemis dan meraung di aspal itu. Siap, laksanakan. Indira melangkah anggun menuju pintu utama rumahnya yang terbuat dari kayu jati ukir setinggi 3 meter. Pak Hadi, pria gagah yang sejak tadi dia menjaga, membungkuk sopan mempersilakan Indira lewat, lalu berbalik menatap Satria dengan sorot mata tegas. Pak Hadi merogoh saku jasnya, mengeluarkan amplop tebal berisi uang tunai, uang yang tadi disiapkan Indira untuk donasi panti asuhan, namun kini beralih fungsi. Ia berjalan mendekati Satria, lalu meletakkan amplop itu di atas aspal, tepat di depan lutut Satria. Pak Satria, suara Pak Hadi berat dan berwibawa. Bu Indira berpesan, ini sedekah terakhir untuk Bapak. Gunakan untuk ongkos pulang dan beli makan. Jangan pernah injakan kaki di komplek ini lagi.
Atau saya akan pastikan Bapak berurusan dengan hukum atas tuduhan mengganggu ketertiban umum dan perbuatan tidak menyenangkan. Satria menatap amplop coklat itu. Dulu, ia yang memberikan uang belanja pada Indira dengan cara dilempar. Sekarang, karma membayarnya lunas. Ia menerima sedekah dari mantan istrinya melalui tangan calon penggantinya. Rasa malu itu menghantam lebih keras daripada rasa sakit di perutnya. Pergi! Bentak Pak Asep sambil menarik lengan Satria agar berdiri. Ayo bubar! Bubar! Jangan bikin malu orang kaya di sini. Satria terhuyung berdiri. Kakinya serasa lumpuh. Ia menatap pintu jati yang perlahan tertutup itu. Di celah pintu yang menyempit, ia melihat sekilas Indira melepas blazernya, disambut oleh asisten rumah tangga yang membawakan minuman. Pemandangan surga yang dulu ia miliki, kini terkunci rapat selamanya. Blam! Pintu tertutup. Lampu teras dipadamkan sebagian. Di luar pagar, Sally yang sejak tadi dia mengamati situasi, tiba-tiba berdiri. Ia menepuk-nepuk gaunnya yang kotor terkena rumput, lalu meludah ke arah Satria. Cuih! Satria menoleh lambat, menatap istri mudanya. Sel, ayo kita pulang, kita mulai dari nol ya? Aku masih punya skill, aku bisa cari kerja lagi. Sally tertawa. Tawa yang kering dan jahat. Mulai dari nol? Ogah. Lo aja kali yang dari nol? Gue sih ogah melarat. Lo denger sendiri kan? Mantan bini lo udah gak mau nampung lo. Duit lo abis. Lo sakit-sakitan. Buat apa gue bertahan sama lo? Tapi kamu istriku. Sel, kamu lagi hamil anakku. Hamil. Sally mendengus remeh. Aduh mas. Lo polos banget sih jadi laki. Gue nggak pernah hamil. Itu cuma akal-akalan gue biar lo cepet cerai sama si Indira. Lagian, kalaupun gue hamil, gue nggak sudi punya anak dari pecundang kayak lo. Dunia Satria runtuh untuk kedua kalinya malam itu. Gelap. Benar-benar gelap. Kamu bohong. Bodoh amat. Sally menyambar amplop coklat di aspal yang tadi diletakkan Pak Hadi. Sini duitnya. Lumayan buat bayar taksi gue ke klub. Lo jalan kaki aja sana atau mati di selokan, gue nggak peduli. Sally berlari kecil menjauh, menyetop taksi lain yang kebetulan lewat, dan menghilang di tikungan jalan tanpa menoleh sedikit pun. Meninggalkan Satria sendirian di bawah lampu jalan yang remang-remang, memeluk tubuhnya yang menggigil kedinginan, lapar, dan hancur lebur. Ia menangis tanpa suara, menatap gerbang tinggi yang memisahkan neraka yang ia pilih dengan surga yang ia buang. Di dalam rumah yang sejuk dan harum aromaterapi lavender, suasana terasa kontras 180 derajat. Indira duduk di sofa beludru di ruang tengah yang luas. Di tangannya ada secangkir teh chamomile hangat. Ia menyesapnya perlahan, membiarkan kehangatan cairan itu menenangkan saraf-sarafnya yang tadi sempat tegang. Pak Hadi duduk di sofa seberang, menjaga jarak sopan. Sudah beres, Bu. Mereka sudah pergi. Satpam kompleks sudah saya instruksikan untuk memblokir akses mereka di masa depan. Indira mengangguk pelan, meletakkan cangkirnya di meja marmer. Terima kasih, Mas Hadi. Maaf, malam ini jadi berantakan. Padahal kita harusnya membahas ekspansi cabang ketiga. Pak Hadi tersenyum tulus. Tidak apa-apa, Indira. Justru saya kagum. Kamu wanita yang sangat kuat. Tidak banyak orang yang bisa tetap elegan saat menghadapi masa lalu yang menyakitkan seperti tadi. Indira menatap pantulan dirinya di cermin besar di dinding. Ia melihat wanita yang utuh. Bukan wanita yang retak. Luka itu memang ada. Bekasnya mungkin abadi, tapi rasa sakitnya sudah hilang. Ia sudah sembuh. Dulu saya pikir, hidup saya berakhir saat dia mengucapkan kata talak. Ucap Indira pelan, pandangannya menerawang. Saya pikir saya cuma remah-remah rengginang yang tidak berharga. Tapi ternyata, Tuhan mematahkan hati saya hanya untuk menyelamatkan saya dari orang yang salah. Tuhan menghancurkan rencana saya, untuk memberi saya rencana yang jauh lebih indah. Indira berdiri, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman samping. Dari balik kaca, ia bisa melihat bulan purnama yang bersinar terang di langit malam. Bebas, lepas, tanpa awan yang menutupi. Ia tersenyum. Senyum yang benar-benar lepas, tanpa beban. Satria adalah masa lalu yang sudah ia tutup bukunya.
Dan di depannya, masa depan terbentang luas seperti karpet merah yang siap ia tapaki dengan langkah penuh percaya diri. Selamat tinggal, Mas Satria, bisiknya pada kaca jendela yang berembun. Semoga kamu belajar bahwa kesetiaan itu mahal, dan penyesalan selalu datang terlambat. Indira berbalik badan, kembali menatap Pak Hadi dan tumpukan proposal bisnis di meja. Yuk, kita lanjut diskusinya, Mas. Saya punya ide bagus untuk menu baru bulan depan, ucap Indira dengan mata berbinar penuh semangat. Malam itu, di saat Satria meratapi nasib di pinggir jalanan Jakarta yang kejam, Indira tidur dengan nyenyak di atas kasur empuknya, memeluk mimpi-mimpi besar yang kini satu persatu menjadi nyata. Sobat Dira Story, kisah Indira dan Satria mengajarkan kita satu hal yang sangat berharga. Jangan pernah menukar berlian yang kita miliki demi menggenggam batu kerikil yang hanya berkilau sesaat. Seringkali, kita baru menyadari betapa berharganya ketulusan seseorang setelah orang itu pergi meninggalkan kita. Satria terlambat menyadari bahwa kecantikan fisik akan memudar dimakan usia. Tapi kecantikan hati dan kesetiaan adalah abadi. Karma itu nyata. Dan ia bekerja dengan cara yang sunyi namun pasti. Bagi kalian yang sedang berjuang menyembuhkan hati yang patah, percayalah, kalian berharga. Jangan biarkan masa lalu mendefinisikan masa depan kalian. Bangkitlah seperti Indira, dan biarkan kesuksesan menjadi balas dendam terbaikmu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan kisahnya, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian Satria pantas dimaafkan gak sih? Dan pastikan kalian sudah subscribe channel Dira Story serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan drama-drama seru lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.